Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 499. Pagi di Lembang tidak benar-benar tenang. Udara dingin memang menusuk, kabut masih menggantung di antara barisan pinus, tetapi ketenangan itu hanya tampak di permukaan. Di depan villa, Azarin duduk sendiri di kursi kayu panjang, punggungnya tegak, pandangannya lurus ke halaman. Jaket tebal menutup tubuhnya, cadar terpasang rapi, menyisakan sepasang mata yang terlihat tenang, namun jelas waspada, seolah pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Dua stroller terparkir tepat di hadapannya. Zayan dan Zamira tertidur pulas, napas mereka teratur, wajah kecil mereka memerah di terpa udara pegunungan. Azarin sesekali menggerakkan stroller dengan ujung jarinya, bukan karena anak-anak itu gelisah, melainkan karena dia sendiri tidak bisa sepenuhnya diam. Kebiasaan kecil itu menjadi penanda bahwa dari dalam villa, suara Alina terdengar ceria. Gadis kecil itu sedang bersiap, mengenakan jaket dan sepatu. Sesekali terdengar tertawa kecil ketika Mbak Santi membantunya merapikan rambut. Rencana pagi itu sederhana menyambangi kebun stroberi. Alina sudah membicarakannya sejak semalam, matanya berbinar membayangkan buah merah yang bisa dipetik langsung dari tangkainya. Azarin mengamati semuanya dengan perasaan campur aduk. Ada kehangatan yang nyata, namun di balik itu, pikirannya tidak pernah benar-benar diam sejak kemarin. Dia mencoba hadir sepenuhnya untuk anak-anaknya, namun bayangan lain terus menyelinap, seperti bayang-bayang yang enggan pergi meski matahari sudah naik. Dia meraih ponselnya, tanpa tujuan jelas, hanya ingin mengalihkan pikiran. Jarinya membuka aplikasi Facebook. Akun itu sederhana, nyaris anonim. Tidak ada foto profil, tidak ada unggahan pribadi. Dia lebih sering menjadi pengamat, menikmati cerita orang lain tanpa meninggalkan jejak. Beranda bergulir pelan, sampai sebuah unggahan membuat jemarinya berhenti. Video, durasi singkat, diunggah beberapa menit lalu. Nama akun itu langsung dia kenali. Teh Nuri, tetangga yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah sang ibu. Azarin menekan video itu, awalnya tanpa curiga, hingga gambar bergerak dan suara riuh memenuhi layar. Namun bukan isi videonya, tetapi latar video tersebut diambil tepat di depan rumah sang ibu. Azarin menegakkan punggungnya. Matanya membelalak, refleks yang tak sempat dia kendalikan. Kamera amatir itu bergoyang, jelas direkam dengan tangan gemetar. Suara orang-orang bercampur, teriakan tertahan, bisik-bisik panik. Beberapa tetangga tampak berdiri berkerumun. Di tengah kekacauan itu, tiga pria berbadan kekar mengenakan pakaian hitam terlihat menahan seorang pria bertopi. Pria itu meronta, mencoba maju, namun ditarik mundur dengan paksa. Salah satu dari mereka mendorong bahunya, yang lain memegang lengannya dengan kuat. "Pak, jangan maksa." Suara seorang wanita terdengar dari balik kamera. Video bergoyang lagi. Wajah pria bertopi itu tidak terlihat jelas. Hanya siluet, gerakan kasar, dan suara napas berat. Namun ketegangan di udara terasa begitu nyata, bahkan dari layar kecil di genggaman Azarin. Dadanya mengencang. Dia memutar video itu sampai selesai. Lalu memutarnya lagi. Dan lagi. Namun tetap saja, wajah pria itu tidak bisa dia kenali. Topi menutupi sebagian besar wajahnya, sudut kamera tidak bersahabat, dan pergerakan yang terlalu cepat membuat semuanya tampak samar. Azarin menyipitkan mata, seolah dengan begitu dia bisa memaksa gambar itu menjadi lebih jelas. Tidak berhasil. 2. Perasaan tidak enak merayap pelan, dingin, menjalar dari dada ke tengkuknya. Dia keluar dari video itu, lalu membuka kolom pesan. Jemarinya mengetik cepat, sedikit bergetar. "Assalamualaikum, Teh Nuri. Boleh tahu itu keributan apa ya di depan rumah Umi?" Pesan terkirim. Azarin menatap layar, menunggu. 1 detik, 2, 5. Tidak ada balasan. Dia menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Mungkin Teh Nuri masih sibuk. Mungkin ponselnya ditinggal. Namun kegelisahan itu tidak mau surut begitu saja.
Pada saat yang sama, pintu villa terbuka. Vera keluar, sudah rapi. Jaket tebal, topi, tas selempang di bahu. Ia tampak siap mengantar Alina dan Mbak Santi ke kebun stroberi. Azarin mendongak. "Ver." Nada suaranya cukup membuat Vera langsung menoleh. "Iya, Sa." Jawabnya sopan, langkahnya mendekat. Azarin mengangkat ponselnya sedikit. "Coba lihat sini." Vera menghampiri, berdiri di samping kursi Azarin. Tanpa banyak kata, Azarin memutar ulang video itu. Vera menunduk, fokus menatap layar. Detik pertama, wajah Vera masih datar. Detik berikutnya, ekspresinya berubah. Rahangnya menegang, alisnya mengernyit tipis. Reaksi itu tidak luput dari perhatian Azarin. "Kamu tahu siapa 3 orang berbaju hitam itu?" tanya Azarin, suaranya dijaga tetap tenang. Vera mengangguk pelan. "Iya, itu siapa?" "Orang suruhan Bapak," jawab Vera akhirnya. "Yang ditugaskan jaga rumah." Jawaban itu membuat Azarin mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Suamiku minta ada penjagaan khusus." Vera mengangguk lagi. "Iya, Sa. Sudah cukup lama, sebenarnya. Sejak Bu Herlina dan Sanum tinggal di sana." Azarin terdiam. Angin pagi menyapu wajahnya, membawa dingin yang kini terasa berbeda. "Untuk apa sampai segitunya?" tanyanya pelan. "Untuk keamanan," jawab Vera cepat, seolah sudah menyiapkan kalimat itu. "Bu Herlina dan Sanum. Bapak gak mau ambil risiko." Azarin mengangguk kecil, seolah memahami. Namun satu pertanyaan lain mengganjal, lebih berat, lebih mendesak. Lalu, dia melanjutkan, matanya kembali ke layar ponsel. "Siapa kira-kira pria yang didorong itu?" Vera menghela napas berat. Tatapannya beralih sejenak ke arah pintu villa, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Lalu dia kembali menatap Azarin. "Dia, pasti jenderal." Azarin menoleh cepat. "Jenderal?" Vera mengangguk. "Iya, hanya jenderal yang selalu keke ingin masuk." Dunia di sekitar Azarin seolah meredup sepersekian detik. Rasa penasarannya semakin meningkat. Dia ingin sekali bertemu Sanum. Lanjut Vera. "Tapi gak ada akses." Bu Herlina menolak keras. "Itu sudah 3. Jadi pesan dari Bu Aleya sejak awal. Mantan suaminya tidak boleh bertemu Sanum." Azarin terdiam lama. Tangannya mencengkeram ponsel lebih erat. Informasi itu berputar-putar di kepalanya, menyatu dengan potongan-potongan lain yang selama ini dia kumpulkan dalam diam. Semua seperti garis-garis yang mulai membentuk pola, meski gambarnya belum utuh. "Kamu." Suara Azarin terdengar pelan, nyaris seperti gumaman. "Banyak tahu soal Kak Aleya selama ini?" Pertanyaan itu membuat Vera tersentak kecil. Dia menegakkan punggung, ekspresinya berubah gugup, meski dia cepat menyembunyikannya. "Tidak, Sa," jawabnya agak tergesa. "Aku cuma tahu Bu Aleya ada di Singapura. Itu saja." Azarin menatapnya lekat. Tatapan yang tenang, namun menusuk. Di balik cadar, bibirnya melengkung membentuk senyum kecil. Senyum yang tidak sepenuhnya hangat. "Singapura?" ulang Azarin pelan. Vera mengangguk. "Iya." Azarin menarik napas panjang. Lalu berkata dengan nada ringan, hampir terdengar santai, namun ada sesuatu di baliknya. "Ya, masuk akal sih. Negara kecil, rapi, semua serba teratur. Cocok buat orang yang ingin tenang." Vera tersenyum kaku. "Iya." Azarin melanjutkan, suaranya tetap lembut, namun syarat makna. "Kadang aku mikir, orang-orang pintar itu selalu tahu kemana harus pergi. Ke tempat yang aman, yang jauh dari kebisingan." Vera tidak menjawab, hanya mengangguk kecil. Azarin menunduk, mematikan layar ponselnya. "Semoga saja ketenangan itu benar-benar ada," katanya lirih, "bukan cuma ilusi." Vera menelan ludah. Dia merasa ada sesuatu dalam kalimat itu, sesuatu yang tidak dia pahami sepenuhnya, namun cukup membuat dadanya tidak nyaman. Di saat yang sama,
Dari dalam villa, Alina keluar dengan langkah kecil penuh semangat. "Bunda, Alina siap." Azarin segera mengangkat wajah. Senyum hangat kembali menghiasi matanya. Semua ketegangan seolah tersapu, setidaknya di depan anaknya. "Masya Allah, cantik sekali," puji Azarin. Alina tersenyum lebar, lalu melirik stroller. "Adik-adik ikut." "Ikut dong," jawab Azarin. "Tapi nanti mereka banyak tidur." Alina terkikik. "Kayak kucing." Azarin tertawa pelan. Vera mengamati pemandangan itu dengan perasaan yang tak bisa dia beri nama. Dari balik kaca mobil yang belum sepenuhnya tertutup, dia melihat Azarin mendorong stroller dengan langkah yang tampak biasa saja. Tidak tergesa, tidak ragu. Namun Vera sudah cukup lama berada di dekat perempuan itu untuk tahu, ketenangan Azarin seringkali bukan tanda damai, melainkan tanda keputusan yang sedang mengeras. Pagi ini tidak sesederhana rencana jalan-jalan. Ada sesuatu yang bergeser. Sesuatu yang bergerak pelan, nyaris tak terlihat, namun terasa berat di udara. Azarin berhenti tepat di samping mobil, doa mengunci stroller, memastikan sabuk pengaman kedua bayi itu terpasang dengan benar. Tangannya cekatan, matanya fokus, seolah dia ingin menunda apapun yang berputar di kepalanya dengan sibuk pada hal-hal kecil yang bisa dia kendalikan. Vera membantu membuka pintu belakang, mengangkat satu stroller, lalu yang lain. Tidak ada percakapan. Hanya suara gesekan roda dan pintu mobil yang tertutup satu persatu. 4. Di dalam mobil, udara dingin dari pendingin ruangan menyergap. Mesin dinyalakan. Mobil melaju meninggalkan halaman villa yang masih diselimuti kabut tipis. Jalanan Lembang pagi itu lengang, hanya beberapa kendaraan wisata yang melintas, kebanyakan menuju arah yang sama. Kebun stroberi memang tak jauh, hanya beberapa menit dari villa, namun Vera tetap menggunakan mobil agar tidak terlalu lelah. Di sisi kiri jalan, hamparan kebun sayur terlihat rapi, tanahnya gelap dan basah. Rumah-rumah kecil dengan atap seng berjajar, beberapa warga sudah terlihat sibuk, sebagian membawa keranjang, sebagian lagi sekadar berdiri di depan rumah sambil mengobrol. Lembang selalu tampak tenang dari luar, pikir Azarin. Seolah tidak ada apapun yang bisa benar-benar kacau di tempat sedingin ini. Dia menyandarkan punggung ke kursi, lalu mengambil ponsel dari dalam tas. Jarum jam menunjukkan pukul 9 lebih sedikit. Nalurinya mendorong satu hal sejak tadi, memastikan ibunya baik-baik saja. Bukan karena firasat yang dramatis, melainkan karena ada terlalu banyak potongan yang terasa tidak sinkron sejak pagi. Dia menekan nama yang sudah hafal di luar kepala. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, hingga akhirnya terputus dengan sendirinya. Azarin mengernyit. Dia mencoba lagi, walaupun hasilnya sama. Barulah dia teringat. Ponsel ibunya rusak. Sudah berminggu-minggu. Berkali-kali dia menyarankan untuk diperbaiki, bahkan menawarkan membelikan yang baru, namun Herlina selalu menolak dengan alasan yang sama, masih bisa dipakai, nanti saja, tidak penting. Azarin menghela napas berat. Ada rasa kesal yang naik ke permukaan, bercampur dengan cemas yang enggan dia akui. Dia menurunkan ponsel, menatap keluar jendela, mencoba menenangkan diri. Mungkin ibunya baik-baik saja, apalagi ada 3 penjaga. Getaran kecil di tangannya membuatnya kembali menunduk. Notifikasi masuk. Pesan dari Teh Nuri. Sontak saja, Azarin langsung membukanya dengan sejuta rasa penasaran. Maaf, baru balas Teh Asa. Tadi yang datang itu mantan suami Teh Asa. Jenderal. Alis Azarin sedikit terangkat. Matanya menyapu kalimat itu berulang, bukan karena dia tidak paham, melainkan karena ada kata yang terasa ganjil di kepalanya. Mantan suami. Dia memang pernah menjadi istri jenderal. Itu fakta. Namun fakta lain berdiri tepat di belakangnya, menolak diabaikan, jenderal juga mantan suami kakaknya. 1 pria, 2 masa lalu, 2 luka yang berbeda. Azarin menekan tombol balas. Jemarinya bergerak tenang, nyaris terlalu tenang untuk isi kepalanya yang mulai berisik.
Oh iya, Teh. Terima kasih infonya. Tadi aku lihat videonya juga. Semoga sekarang sudah aman ya. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan satu kalimat lagi. Umi aku gimana, Teh? Baik-baik saja kan? Pesan terkirim. Azarin mengunci ponsel, meletakkannya di pangkuan. Dari sudut matanya, dia bisa merasakan Vera melirik kaca spion, mencoba menangkap ekspresi wajahnya. Azarin pura-pura sibuk membetulkan jaket, mengalihkan pandangan. Mobil terus melaju. Jalan mulai sedikit menanjak. Pelang kecil bertuliskan arah kebun stroberi terlihat di kejauhan. Getaran kedua. Azarin kembali membuka ponsel. Untung ibu Teh Asa gak di rumah. 5. Kalimat itu pendek. Terlalu pendek. Namun mampu membuat Azarin terpaku di tempat. Dia membacanya sekali. Lalu sekali lagi. Dan sekali lagi, seolah dengan begitu susunan katanya akan berubah. Untung gak di rumah. Dia menelan ludah. Jika dilihat dari waktu unggahan video tadi, keributan itu terjadi tidak lama sebelum mereka bersiap berangkat dari villa. Tidak mungkin ada selisih waktu yang jauh. Jam di Lembang tidak berbeda dengan Sukabumi. Jika ibunya tidak di rumah saat itu, berarti sang sudah pergi sejak pagi. Kemana? Dan dengan siapa? Azarin mengetik cepat. Gak ada gimana, Teh. Dia menunggu, detik terasa lebih panjang dari biasanya. Jantungnya berdetak terlalu keras, seolah ingin mengingatkannya pada sesuatu yang sudah dia duga sejak awal. Vera kembali melirik spion. Kali ini lebih lama. Dia melihat Azarin menunduk, bahunya sedikit menegang. Ada sesuatu yang jelas berubah. Bukan panik. Lebih seperti kemarahan yang sedang dikunci rapat. Ponsel Azarin kembali bergetar. Kurang tahu juga sih, Teh. Tadi dengar dari Bi Imas katanya ibunya Teh Asa kebetulan lagi keluar sejak pagi jam 7 tadi. Dan memang saat Jenderal datang, memang tidak ada siapa-siapa di rumah. Azarin membeku. Jam 7. Pagi-pagi sekali. Terlalu pagi untuk sekadar belanja atau jalan-jalan biasa. Terlalu pagi untuk alasan-alasan kecil yang sering dipakai sang ibu. Dadanya menggebu. Marah. Kecewa. Dan sesuatu yang lebih dalam. Kesadaran yang selama ini dia tekan perlahan naik ke permukaan, menuntut diakui. Pantas saja ibunya menolak ikut ke Lembang. Pantas saja alasannya terdengar rapi, tanpa celah. Bukan karena Sanum butuh ketenangan. Bukan karena lebih nyaman di rumah. Melainkan karena ada tujuan lain yang lebih penting. Rahang Azarin mengeras di balik cadar. Jemarinya meremas ponsel hingga buku-bukunya memucat. Dia memejamkan mata sesaat, menarik napas panjang, mencoba menahan luapan emosi yang bisa meledak kapan saja. Ketika dia membuka mata kembali, keputusan itu sudah terbentuk utuh. Dia menoleh sedikit ke depan, suaranya dingin namun terkendali. Ver, besok aku mau pulang ke Sukabumi. Vera refleks menginjak rem sedikit lebih dalam, terkejut oleh nada itu, untung kecepatan mobil masih rendah. Ia menepi sebentar, lalu melirik kaca spion dengan wajah cemas. Iya? Ada apa? Kamu gak nyaman di sini? Azarin menggeleng cepat. Bukan soal tempatnya. Dia menatap lurus ke depan, seolah pemandangan kebun stroberi di kejauhan tidak lagi menarik perhatiannya. Road trip kali ini bisa diselesaikan hari ini. Vera terdiam sejenak. Pertanyaan itu datang terlalu tiba-tiba. Maksudnya, hari ini aja. Ulangnya, memastikan dia tidak salah dengar. Iya, jawab Azarin singkat. Aku harap kamu mengerti. Vera membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Otaknya bekerja cepat. Ini jelas di luar rencana. Din sudah membuking villa untuk beberapa hari. Jadwal sudah disusun. Keamanan sudah diatur. Katanya hati-hati, kalau aku boleh tahu, ada yang terjadi. Azarin menggeleng lagi. Kali ini lebih pelan. Enggak ada apa-apa yang perlu dibesar-besarkan. Dia menoleh sedikit, matanya bertemu dengan bayangan Vera di spion. Aku cuma kepikiran anak-anak.
Perjalanan terlalu lama mungkin bikin mereka capek. 6. Vera melirik ke belakang, ke arah dua Charseat yang terikat rapi. Zayan dan Zamira masih tertidur pulas, sama sekali tidak terlihat terganggu. Alasan itu terdengar, masuk akal, namun ada sesuatu yang terasa tidak lengkap. Kalau soal capek, ujar Vera pelan, kita bisa atur ulang jadwal, Za. Gak harus dipaksain. Azarin tersenyum tipis di balik cadarnya. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Justru itu, aku gak mau maksa apa-apa. Dia kembali menatap ke depan. Aku cuma ingin semuanya selesai dengan baik. Hari ini, Vera mengangguk perlahan, meski hatinya sendiri belum sepenuhnya siap menerima perubahan arah yang begitu mendadak. Tangannya kembali meraih setir, menyalakan mesin, lalu mengarahkan mobil menuju area parkir kebun stroberi. Kecepatannya dijaga rendah, nyaris merayap, seolah dia berharap ada waktu tambahan sebelum hari ini benar-benar bergerak ke fase berikutnya. Dari sudut matanya, dia melihat Azarin kembali menunduk. Jemari perempuan itu bergerak cepat di layar ponsel, mengetik satu pesan terakhir dengan raut wajah yang sulit dibaca, karena terhalang cadar. Dan entah dengan siapa dia berkirim pesan. Sementara Azarin tetap fokus pada layar ponsel. Terima kasih banyak ya, Teh. Nanti aku kabari lagi. Pesan itu terkirim. Tak ada jeda lama. Azarin langsung mematikan ponsel, menyelipkannya ke dalam tas seolah benda itu baru saja menyampaikan sesuatu yang terlalu berat untuk terus digenggam. Mobil berhenti. Di luar, papan kayu besar bertuliskan selamat datang di kebun stroberi berdiri di sisi jalan. Catnya sudah sedikit pudar, namun tetap terlihat ramah. Hamparan bedeng tanaman tersusun rapi, hijau segar, dengan buah-buah merah kecil menggantung di sela daun. Beberapa pengunjung terlihat berjalan santai, membawa keranjang anyam, sesekali tertawa, sesekali berhenti untuk berfoto. Udara pagi masih dingin, namun matahari mulai naik, memberi cahaya lembut yang menembus dedaunan plastik penutup kebun. Bagi kebanyakan orang, tempat itu menawarkan ketenangan. Tapi bagi Azarin, semua itu hanya terasa seperti latar yang kabur, seperti gambar yang bergerak tanpa suara. Pintu mobil depan terbuka lebih dulu. Mbak Santi turun dengan sigap, langsung membantu Alina turun lebih dulu. Gadis kecil itu melompat ringan, matanya berbinar melihat kebun stroberi di depan mata. Wah, gede banget ya, celetuk Alina polos. Mbak Santi tersenyum, lalu membuka bagasi belakang. Dia mengeluarkan stroller ganda dengan cekatan, membukanya hingga roda terkunci sempurna. Setelah itu, ia berpindah ke pintu tengah. Car seat khusus bayi dibuka satu per satu. Zayan dan Zamira sudah terbangun, mata mereka terbuka lebar, namun tidak rewel. Mereka hanya mengeluarkan suara kecil, gumaman khas bayi yang baru bangun, seolah ikut mengamati dunia baru di sekelilingnya. Azarin yang hendak turun lebih dulu merapikan tas khusus susu dan perlengkapan bayi yang berada di depannya. Tangannya bergerak otomatis, terlatih, meski pikirannya sedang jauh dari tempat itu. Setelah merasa semua sudah dibawa, dia pun menarik gagang pintu mobil, namun belum sempat pintu terbuka, suara Vera terdengar dari balik kemudi. Apa yang kamu pikirkan, Za? Tanyanya pelan. Kenapa tiba-tiba ingin pulang cepat? Pertanyaan itu menghentikan gerakan Azarin seketika. Tangannya masih menggenggam gagang pintu, tubuhnya membeku. Di sisi lain, Mbak Santi yang tengah menggendong Zamira ikut berhenti, menoleh sekilas dengan raut bertanya-tanya. Azarin menoleh, matanya bertemu dengan Mbak Santi. Dia memberi kode singkat dengan tatapan, meminta perempuan itu menjauh lebih dulu. Mbak Santi paham. Dia mengangguk pelan, lalu melangkah menjauh, bergabung dengan Alina di dekat gerbang masuk. Candaan kecil terdengar, tawa Alina pecah, polos dan jujur, kontras dengan ketegangan yang tertinggal di dalam mobil. 7. Pintu telah tertutup kembali. Kini di dalam mobil hanya tersisa Azarin dan Vera. Sunyi turun di antara mereka. Mesin mobil sudah dimatikan, pendingin ruangan masih menyala,
menghembuskan udara dingin yang terasa makin menusuk. Azarin masih diam. Pandangannya lurus ke depan, rahangnya mengeras. Vera menghela napas, lalu memutar tubuhnya sedikit, menoleh ke belakang agar bisa melihat wajah Azarin lebih jelas. "Sa," katanya hati-hati, "kenapa kamu tiba-tiba ingin pulang? Aku lihat kamu dari kemarin seperti kehilangan semangat. Kamu lebih banyak melamun. Ada sesuatu yang mengusikmu." Dia berhenti sejenak, memilih kata-kata berikutnya dengan cermat. "Kalau ada yang bisa aku bantu, setidaknya buat meringankan perasaanmu, bilang iya." Azarin menghela napas panjang. Begitu panjang sampai cadarnya ikut bergerak naik turun. Tangannya mengepal di atas tas, lalu perlahan mengendur. "Sa," lanjut Vera, suaranya tetap tenang, "kamu percayakan sama aku." Posisi Vera berubah sepenuhnya. Dia kini menghadap ke belakang, menatap Azarin dengan sorot mata yang tidak lagi sekadar profesional, melainkan pribadi. Azarin tidak langsung menjawab. Dia menoleh ke arah jendela. Dari sana terlihat Mbak Santi dan Alina berdiri di depan gerbang masuk. Alina sedang menunjuk-nunjuk ke arah kebun sambil tertawa. Mbak Santi mengangguk sambil menimpali. Pemandangan itu hangat, aman. Namun justru itulah yang membuat dada Azarin terasa makin sesak. Tanpa berkata apapun, dia mengangkat tangan ke wajahnya. Cadar itu dilepaskan perlahan. Wajah Azarin akhirnya terlihat jelas. Kulitnya pucat, pipinya sedikit memerah, bukan karena udara dingin, melainkan emosi yang dia tekan sejak kemarin. Matanya berkaca-kaca, namun sorotnya tajam, penuh tuntutan. Vera menelan ludah. "Katakan sejujurnya, Ver," ujar Azarin akhirnya. Suaranya bergetar, meski berusaha tetap stabil. "Kamu tahu semuanya kan?" Vera mengernyit. "Tahu. Apa?" "Za. Tentang kakakku," ucap Azarin cepat. Vera tersentak kecil. Bahunya menegang. Mulutnya terbuka, lalu tertutup kembali tanpa suara. "Aku tahu," lanjut Azarin, nadanya naik meski tetap terjaga agar tidak terdengar keluar mobil. "Kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Soal Kak Alea. Selama ini kamu tahu semuanya." Vera menggeleng pelan, refleks. "Za, jangan bohongi aku lagi," potong Azarin tajam. "Kamu bilang kakakku di Singapura." "Bohong. Semua itu bohong." Wajahnya memerah. Napasnya memburu. Tangannya gemetar, namun dia tidak mundur. "Aku bukan anak kecil, Ver. Aku bisa merasakan kalau ada yang disembunyikan dariku. Dari caramu menghindari topik itu. Dari caramu selalu cepat mengalihkan pembicaraan." Vera terdiam. Matanya berkedip cepat. Dia ingin berkata sesuatu, namun setiap kalimat terasa salah. "Kenapa semua orang merasa berhak memutuskan apa yang boleh dan tidak boleh aku tahu?" Suara Azarin bergetar semakin jelas. "Kenapa aku selalu ditempatkan di posisi terakhir untuk mengetahui kebenaran?" Dia mencondongkan tubuh ke depan. "Kamu tahu di mana dia sekarang, kan?" Vera menggeleng lebih keras, tapi itu tidak lagi meyakinkan. "Kamu tahu?" desak Azarin. "Aku bisa lihat dari matamu." Hening kembali jatuh. Lebih berat dari sebelumnya. 8. "Jawab aku, Ver." Suara Azarin mulai pecah. "Kakakku. Selama ini di mana?" Tidak ada jawaban. Dada Azarin naik turun. Tangannya naik ke dada, menekan kuat seolah mencoba menahan sesuatu yang hendak meledak dari dalam. "Kakakku di rumah sakit jiwa, kan?" Erangnya lirih. Kalimat itu keluar seperti pisau yang menusuk dirinya sendiri. Air mata akhirnya jatuh, membasahi pipinya. Dia di sana selama ini. Wajah Vera memucat seketika. Darah seolah surut dari wajahnya. Bibirnya bergetar, mencoba membentuk kata, namun tidak ada suara yang keluar. Melihat reaksi itu, Azarin tersenyum getir. "Diam, kamu sudah cukup menjawab." Dia memukul dadanya sendiri dengan kuat, 1 kali, 2 kali, seolah rasa sakit fisik bisa menandingi sesak di hatinya.
Aku cuma ingin tahu keberadaan kakakku, katanya terisak. Orang yang menyelamatkanku saat aku melahirkan anak-anakku. Orang yang berdiri paling depan waktu aku hampir menyerah. Tangisnya semakin pecah. Tapi ketika dia berada di titik terendah, kalian semua kompak menyembunyikannya dariku. Seolah aku tidak cukup kuat untuk tahu. Seolah aku tidak berhak. Matanya menatap Vera dengan luka yang terbuka lebar. Kalian jahat. Jahat sama aku. Vera akhirnya menunduk. Bahunya turun, seolah beban bertahun-tahun runtuh sekaligus. Dia tidak membantah. Tidak membela diri. Di luar mobil, tawa Alina masih terdengar, samar. Dunia tetap berjalan seperti biasa. Namun di dalam mobil itu, satu kebenaran telah mencabik dinding-dinding kebohongan yang selama ini berdiri rapi. Tangis Azarin pecah, tubuhnya gemetar hebat. Dia menekan bibirnya dengan cadar agar suara tangis tak terdengar. Aku benci tahu paling terakhir. Aku benci semua orang yang menyembunyikan fakta tentang kakakku. Suaranya nyaris tak terdengar. Vera sendiri hanya diam menunduk. Kedua tangannya terkepal erat di pangkuannya. 9. Perjalanan beberapa jam itu akhirnya membawa mereka kembali ke Sukabumi. Kota kelahiran Azarin. Baru kemarin dia meninggalkannya untuk liburan singkat, dan kini dia kembali dengan tujuan yang sama sekali berbeda. Mobil yang berangkat dari Lembang sejak pukul 8:30 pagi mulai melambat ketika memasuki kawasan kota. Bukan kemacetan yang membuat perjalanan terasa panjang, melainkan pikiran Azarin yang tak pernah benar-benar diam. Jalan berkelok yang biasanya dia nikmati kini terasa seperti jalur wajib menuju sesuatu yang tak bisa ditunda. Vera mengemudi dengan kecepatan stabil, fokus pada jalan, memilih diam. Tidak ada musik, tidak ada percakapan. Hanya suara mesin dan napas mereka di dalam kabin. Mendekati pukul 1 siang, mereka benar-benar tiba di Sukabumi. Udara terasa lebih hangat dibanding Lembang, cukup untuk membuat Azarin sadar bahwa mereka sudah jauh dari titik awal. Namun kepulangan ini bukan untuk singgah di rumah sang ibu. Azarin meminta Vera berbelok ke sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota. Permintaannya singkat dan tegas, tanpa penjelasan panjang. Hotel itu sederhana, tidak mencolok, tapi tenang dan ramah anak. Cukup aman untuk menitipkan anak-anaknya sebelum dia pergi menghadapi hal yang lain. Selama perjalanan, Azarin beberapa kali memompa ASI menggunakan alat elektronik yang selalu dia bawa. Gerakannya sudah terbiasa, hampir otomatis. Dia memastikan persediaan cukup untuk Zayan dan Zamira, agar ketika nanti dia meninggalkan mereka, tidak ada kebutuhan yang terlewat. Alina tertidur sejak mobil melewati daerah Cianjur. Tubuh kecil itu meringkuk di kursinya, napasnya teratur. Begitu mobil berhenti di depan hotel, Vera turun lebih dulu dan menggendong Alina dengan hati-hati agar tidak terbangun. Mbak Santi menyusul, membawa tas-tas, sedangkan Azarin bertugas mendorong stroller. Proses check-in berjalan cepat. Mereka mendapat kamar di lantai 2. Azarin masuk lebih dulu, memastikan kondisi ruangan, tempat tidur rapi, suhu ruangan nyaman, tirai tertutup rapat. Zayan dan Zamira dipindahkan dengan hati-hati. Keduanya terjaga, tapi tenang, hanya mengeluarkan suara kecil sesekali. Mbak Santi langsung mengambil alih, menyusun tas bayi, menyiapkan botol, dan memastikan Alina tetap tertidur. Azarin lalu berdiri sebentar di dekat jendela, lalu berbalik dengan wajah yang sulit disembunyikan rasa bersalahnya. "Mbak," katanya pelan, "maaf ya. Hari ini aku bakal banyak merepotkan. Aku titip anak-anak sebentar." Mbak Santi menoleh, tersenyum kecil. "Ibu jangan mikir yang aneh-aneh. Insya Allah aman. Alina juga kadang bisa makan sendiri. Si kembar juga kalau kenyang, anteng." Azarin mengangguk, tapi dadanya tetap terasa berat. "Aku usahakan cepat pulang." Lalu, dengan ragu yang jelas terlihat, dia menambahkan, Kalau Mas Din nelpon ke Mbak, tolong jangan bilang dulu aku kemana." Mbak Santi mengerutkan kening. Ada sesuatu yang jelas tidak biasa,
tapi dia memilih tidak mendesak. Dia tahu batas. "Baik, Bu," jawabnya akhirnya. "Saya paham. Ibu tenang saja." Jawaban itu membuat Azarin menutup mata sejenak. Ada rasa lega sekaligus bersalah yang bercampur. Dia lalu menoleh ke arah pintu kamar, di mana Vera sejak tadi berdiri di sudut ruangan dekat pintu keluar. Azarin melangkah menjauh, namun dia kembali berbalik, menatap Mbak Santi dengan mata penuh terima kasih. Lalu berbalik. Di ambang pintu, dia memberi Vera kode dengan satu kedipan mata. Vera mengangguk, membuka pintu, memberi jalan. Sebelum benar-benar keluar, Vera sempat melempar senyum ke arah Mbak Santi, senyum yang seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pintu pun tertutup perlahan. Koridor hotel terasa panjang dan sunyi. Lampu-lampu putih memantul di lantai keramik, menciptakan gema. 10 langkah mereka, Azarin meremas tas selempangnya kuat-kuat. Sesekali dia mengembuskan napas berat sampai cadarnya bergerak naik turun. Vera berjalan sejajar, langkahnya tenang, tapi rahangnya mengeras, menahan sesuatu yang tidak dia ucapkan. Mereka masuk ke dalam mobil yang terparkir di depan hotel. Azarin duduk di kursi depan, di samping Vera. Namun Vera tidak langsung menyalakan mesin. Dia menoleh sebentar. "Sudah siap, Za?" Azarin menatap lurus ke depan, lalu mengangguk perlahan. "Insya Allah." Jawaban itu terdengar tenang, tapi di baliknya ada getar yang tidak bisa disembunyikan. Vera akhirnya menginjak pedal gas. Mobil bergerak, meninggalkan hotel, meninggalkan anak-anak yang untuk sementara dititipkan pada sosok wanita yang belum mengetahui apa-apa. Jalan menuju rumah sakit itu tidak ramai. Beberapa ruas tampak lengang, pepohonan berjajar di sisi jalan, dan papan petunjuk arah muncul satu persatu. Setiap kilometer yang terlewati terasa seperti menghitung mundur. Azarin memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas, mengingat wajah Alea dalam ingatannya. Kakak yang terakhir dia lihat tersenyum padanya, mengusap kepalanya, sehari sebelum meninggalkan Dubai saat itu sempat berkata, "Kamu ibu yang hebat, Za. Kakak bangga kamu bisa melewatinya demi anak-anakmu." Namun tidak pernah dia bayangkan akan berada di tempat seperti itu. Tangannya gemetar di pangkuan. Vera melihatnya, tapi tidak berkata apa-apa. Dia tahu, tidak ada kata yang cukup. Ketika akhirnya bangunan itu terlihat dari kejauhan, Azarin membuka mata. Rumah sakit itu berdiri tenang, nyaris terlalu tenang. Cat dindingnya pucat, pagar besinya tinggi, dan suasana sekitarnya sunyi. Tidak ada kesan menyeramkan, tapi juga tidak memberi rasa nyaman. Hanya sebuah tempat yang menampung terlalu banyak cerita yang tidak ingin didengar siapapun. Mobil berhenti di area parkir, mesin dimatikan. Sunyi kembali menyelimuti mereka. Azarin menelan ludah. Jantungnya berdetak keras, seolah ingin keluar dari dadanya. Ini bukan lagi tentang perjalanan, bukan lagi tentang janji. Ini tentang kenyataan yang sebentar lagi akan dia hadapi. Vera membuka sabuk pengaman, lalu menoleh. "Aku menunggu di sini, Za. Apapun yang kamu lihat nanti, jangan sampai kamu menangis." Bu Alea bisa ketakutan. Azarin mengangguk. Dia meraih pegangan pintu, berhenti sejenak, lalu membukanya. Begitu kakinya menginjak aspal, udara terasa berbeda. Lebih berat, dan lebih nyata. Dia berdiri, merapikan cadarnya, meremas tasnya sekali lagi, seolah mencari kekuatan terakhir di sana. Namun tanpa menoleh lagi ke belakang, Azarin mulai melangkah. Bangunan rumah sakit jiwa itu berdiri kokoh, catnya pucat, tidak menyeramkan, tapi juga tidak ramah. Di depan pintu masuk, papan nama terpampang jelas. Azarin berhenti sejenak, membaca, lalu melangkah masuk. Prosedur pertama membuatnya harus berhadapan dengan meja pendaftaran. Seorang petugas perempuan parubaya menatapnya cukup lama. Bukan dengan curiga, melainkan dengan rasa ingin tahu yang ditahan. Penampilan Azarin memang berbeda. Di antara para pengunjung yang datang dengan pakaian santai dan wajah terbuka, cadarnya membuatnya tampak asing.
Menjenguk siapa, Teh? Tanya petugas itu akhirnya, suaranya netral. Alea Humaira, jawab Azarin pelan. Dia menyebut nama itu dengan hati-hati, seolah takut salah ucap. Petugas itu mengangguk, mengecek data di komputer, lalu meminta kartu identitas dan mengisi buku tamu. Setelah itu, Azarin diberi kartu pengunjung dan diminta menunggu sebentar. Area tunggu terbuka langsung menghadap ke halaman dalam. Dan di sanalah, Azarin mulai menyadari sepenuhnya bahwa dia berada di tempat yang berbeda dari dunia yang biasa dia kenal. Beberapa pasien berjalan mondar-mandir tanpa arah jelas. Ada yang tertawa sendiri sambil berbicara dengan udara kosong, ada yang duduk di bangku sambil menyanyi lirih dengan nada sumbang, ada pula yang hanya 11. Berdiri mematung menatap satu titik tanpa berkedip. Sebagian tampak tenang, sebagian lain gelisah. Azarin berusaha menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama. Namun tiba-tiba, seorang pasien wanita parubaya berambut panjang dan sudah beruban bercampur dengan rambut hitam, mendekat dengan langkah cepat. Dia berhenti tepat di depan Azarin, mencondongkan tubuh, menatap cadarnya. "Kamu ninja?" tanyanya polos, matanya berbinar. Azarin tersentak. Tubuhnya refleks mundur setengah langkah. Belum sempat dia menjawab, wanita itu tiba-tiba tertawa keras lalu memeluk Azarin dengan penuh semangat. "Wah, ninja baik, ninja wangi," serunya sambil menghirup udara di sekitar bahu Azarin. Azarin membeku. Napasnya tercekat. Tangannya terangkat canggung, tidak tahu harus mendorong atau diam saja. Beberapa detik terasa seperti 1 menit penuh. Seorang perawat laki-laki segera datang, menarik pria itu dengan lembut. "Maaf ya, Teh. Dia memang suka memeluk orang." Azarin mengangguk kaku, meski jantungnya masih berdegup kencang. Di balik cadar, bibirnya hampir bergetar ingin tertawa sekaligus menangis. Adegan itu absurd, lucu, dan menegangkan dalam waktu yang bersamaan. Tak lama kemudian, seorang perawat perempuan mendekatinya. "Keluarga Bu Alea." Azarin mengangguk cepat. "Saya adiknya." Perawat itu menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Mari ikut saya." Mereka berjalan menyusuri koridor panjang. Dindingnya bersih, lampu terang, tapi sunyinya terasa tebal. Setiap pintu yang mereka lewati seperti menyimpan cerita sendiri. Azarin merasakan telapak tangannya mulai dingin. "Bu Alea dirawat di ruang observasi khusus," ujar perawat itu sambil berjalan. "Kondisinya cukup berat." Azarin menelan ludah. "Berat? Bagaimana maksudnya?" Perawat itu menarik napas pelan. "Depresi berat dengan kecenderungan menyakiti diri sendiri." Beliau cenderung diam, tapi dalam kondisi tertentu bisa sangat reaktif. Langkah Azarin melambat. Dadanya terasa makin sempit. Mereka berhenti di depan sebuah pintu dengan kaca kecil di bagian atas. Perawat itu tidak langsung membukanya. Dia menoleh lebih dulu ke Azarin. "Saya perlu jelaskan dulu. Demi keselamatan, Bu Alea menggunakan pengaman khusus di pergelangan tangan. Bukan dirantai ke dinding, tapi diikat ke sabuk pengaman medis yang membatasi gerak. Ini prosedur, bukan hukuman." Kalimat itu terdengar profesional, tenang. Tapi bagi Azarin, kata pengaman dan membatasi gerak sudah cukup membuat kepalanya berdenyut. Beliau pernah memecahkan gelas dan hampir melukai dirinya sendiri. Lanjut perawat itu. "Kami harus memastikan beliau aman." Azarin mengangguk pelan. Tenggorokannya terasa kering. Dia ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya keluh. Pintu dibuka perlahan, Azarin melangkah masuk. Dan dunia seolah runtuh di tempatnya berdiri. Alea duduk di ranjang besi sederhana, mengenakan jilbab warna pucat dan baju pasien. Tubuhnya tampak lebih kurus dari yang Azarin ingat. Wajahnya pucat, lingkar hitam menggelayut di bawah mata. Kedua pergelangan tangannya terpasang pengaman medis yang terhubung ke sabuk di pinggangnya, membatasi gerak tangan. 12. Wajah itu, wajah yang sangat dia kenal. Mirip dirinya, bahkan sangat mirip. Hanya saja, tidak ada kehidupan di sana.
Alea menoleh perlahan saat pintu terbuka. Matanya kosong sesaat, lalu tiba-tiba membelalak. Tatapannya langsung tertuju pada Azarin. Dan seketika itu juga, tubuh Alea menegang. "Jangan!" teriaknya mendadak. Suaranya pecah, tinggi, penuh ketakutan. Dia meronta, menarik tangannya, membuat pengaman itu berbunyi. "Jangan dekat-dekat. Jangan pakai itu. Jangan." Alea menutup wajahnya, menggigil hebat. Napasnya tersengal, seperti orang yang sedang dikejar mimpi buruk. Azarin terpaku. Otaknya seakan berhenti bekerja. Dia ingin maju, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. "Bu Alea, tenang." Perawat mencoba menenangkan, tapi Alea semakin histeris. "Jangan culik aku lagi," jeritnya. "Jangan culik aku lagi." Perawat itu menoleh menatap Azarin. "Mungkin saja, Bu Alea takut dengan cadar Anda, Bu." Kalimat itu menamparkan keras. Azarin refleks memegang cadarnya. Tubuhnya gemetar hebat. Dia baru menyadari, cadar yang digunakan. Ini yang membuat Alea ketakutan. Air mata menggenang di mata Azarin. Dia menggigit bibirnya kuat-kuat di balik cadar, menahan suara apapun agar tidak lolos. Ingatan Vera terngiang. Jangan menangis. Jangan membuatnya distraksi. Dengan tangan gemetar, Azarin perlahan membuka cadarnya. Wajahnya terlihat. Mata merah, kulit pucat, ekspresi terguncang. Alea terdiam seketika. Tangisnya yang semula meledak-ledak mereda menjadi isak terputus. Tubuhnya masih gemetar, tetapi matanya kini terbuka, menatap lurus ke arah Azarin. Tatapan itu kosong, seperti kaca buram yang memantulkan cahaya tanpa benar-benar menangkap bentuk. Ada jeda panjang, terlalu panjang untuk disebut wajar. Azarin berdiri mematung. Cadar sudah terlepas dari wajahnya, tergenggam lemah di tangan. Udara terasa semakin berat, menekan paru-parunya. Dia berharap melihat pengenalan di mata itu. Harapan sederhana, satu kilat kesadaran, satu tanda bahwa Alea masih mengenalnya. Namun yang datang justru sebaliknya. Alea menarik napas tajam, lalu memalingkan wajah. Kepalanya menggeleng kecil, berulang, seperti menolak sesuatu yang memaksa masuk ke ruang kepalanya. "Pergi," gumamnya lirih. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. "Kamu, jangan di sini." Azarin tersentak. "Kak," panggilnya pelan, nyaris berbisik. Satu langkah kecil dia ambil ke depan, ragu, seolah takut suara kakinya sendiri akan membuat Alea kembali mengamuk. Alea mendadak menoleh tajam. Matanya menyipit, penuh kecurigaan. "Jangan panggil aku begitu," katanya cepat, nada suaranya meninggi. "Aku gak kenal kamu." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada jeritan sebelumnya. Azarin merasa seolah dadanya dilubangi dari dalam. Bukan karena Alea lupa. Bukan. Tatapan itu bukan tatapan orang yang kehilangan ingatan. Alea mengingat banyak hal ketakutan, trauma, rasa terancam, namun dia memilih menutup pintu pada wajah yang seharusnya paling dikenalnya. Ini penolakan. Perlindungan diri yang paling kasar. "Bu Alea," perawat kembali mencoba masuk, suaranya dijaga tetap rendah. "Ini adik ibu. Keluarga." Alea tertawa kecil. Tawanya kering, tanpa humor. "Keluarga." Ulangnya, seperti kata itu asing di lidahnya. Keluarga gak datang pakai wajah yang bikin orang sesak napas. 13. Dia memeluk tubuhnya sendiri, pundaknya menegang. Matanya bergerak cepat, mengamati sudut-sudut ruangan, seolah mencari jalan keluar yang tidak ada. Azarin menggenggam jemarinya sendiri agar tidak gemetar. Kepalanya penuh, tapi satu pikiran menonjol di antara yang lain. Kalau aku mundur sekarang, aku mungkin tak akan pernah bisa mendekat lagi. Dia mengambil langkah kedua. Lebih dekat. Alea langsung bereaksi. Tubuhnya menegang, kedua tangannya menarik sabuk pengaman medis itu dengan kasar. "Jangan," serunya. "Jangan mendekat. Aku bilang pergi." Nada suaranya bukan marah semata. Ada kepanikan yang mentah,
seperti anak kecil yang terjebak dalam gelap dan tidak tahu harus kemana. Azarin berhenti, tapi tidak mundur. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Dia bisa melihat detail yang selama ini hanya dia ingat dari foto dan kenangan. Garis halus di sudut mata Alea yang semakin dalam. Bibir yang sering terkatup rapat, seolah kata-kata adalah beban. Mata itu, mata seorang dokter bedah yang dulu tegas dan fokus, kini tampak lelah, nyaris padam. "Kak," Azarin kembali bicara, suaranya bergetar meski dia berusaha mengendalikannya. "Aku gak akan menyentuh kalau kakak gak mau. Aku cuma mau di sini." Alea menggeleng lagi. Lebih keras. "Aku gak minta ditemani," katanya. "Aku gak butuh siapa-siapa." Kebohongan itu terasa jelas, bahkan bagi dirinya sendiri. Cara Alea meremas kain bajunya, cara napasnya tak pernah benar-benar tenang, semuanya berteriak sebaliknya. Azarin menarik napas dalam. Kepalanya terangkat, matanya bertemu langsung dengan mata Alea. "Aku tahu kakak takut," ucapnya perlahan. "Dan aku gak tahu apa yang kakak alami. Aku gak tahu siapa yang nyakitin kakak. Tapi aku tahu satu hal." Alea menatapnya tajam, waspada. "Aku gak akan pergi," lanjut Azarin. "Bahkan kalau kakak minta." Perawat di samping mereka tampak ragu, tapi tidak menghentikan. Dia hanya bersiap jika situasi memburuk. Alea mendengus, seperti ingin tertawa lagi, tapi gagal. "Kamu sok tahu," katanya. "Semua orang bilang begitu. Semua orang bilang mau jaga. Tapi ujung-ujungnya aku sendirian." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa kontrol. Begitu selesai diucapkan, Alea terdiam, seolah baru sadar telah membuka celah. Azarin menangkapnya. Celah kecil itu. Dia melangkah sekali lagi, kali ini tanpa ragu. Tubuhnya condong ke depan, tangannya terulur perlahan. Alea langsung bereaksi, berusaha mundur meski ruang geraknya terbatas. Sabuk pengaman itu menahan, membuatnya tersentak keras. "Jangan sentuh aku," teriaknya. Suaranya pecah. Azarin tidak berhenti. Dalam satu gerakan cepat namun penuh kehati-hatian, dia memeluk Alea. Tangannya melingkar erat di bahu kakaknya, menarik tubuh yang gemetar itu ke dalam pelukannya. Alea menjerit, tubuhnya memberontak hebat. Pukulannya mengenai punggung Azarin, tidak terarah, lebih seperti luapan panik daripada serangan. Lepasin aku." Azarin mengencangkan pelukannya. Wajahnya tertanam di bahu Alea. "Aku di sini," katanya berulang, suaranya serak. "Aku di sini. Aku gak akan nyakitin kakak." Perlawanan itu perlahan melemah. Butuh waktu. Detik-detik yang terasa panjang dan melelahkan. Napas Alea masih tersengal, tapi gerakannya 14. Tak lagi sekeras tadi. Tubuhnya tetap tegang, namun tidak lagi mencoba mendorong. Lalu, tanpa peringatan, tangis itu pecah. Bukan tangis histeris. Bukan jeritan. Tangis itu dalam, dan berat, seperti bendungan yang akhirnya jebol setelah terlalu lama menahan air. Bahu Alea bergetar hebat. Napasnya tersedak, suaranya terpendam di dada Azarin. Azarin ikut menangis. Air mata yang sejak tadi dia tahan akhirnya jatuh juga. Dia tidak peduli lagi pada pesan Vera. Tidak peduli pada perawat yang kini memalingkan wajah memberi mereka ruang. Tangisnya sunyi, tanpa suara, tapi bahunya ikut bergetar menahan rasa sakit yang tidak tahu harus ditaruh di mana. Alea mencengkeram pakaian Azarin dengan tangan yang gemetar. Jarinya kaku, kuku-kukunya menekan tanpa sadar, seolah takut jika dilepas sedikit saja, tubuhnya akan kembali terjatuh ke jurang yang sama. Cengkeraman itu lemah, nyaris tak bertenaga, tapi syarat kebutuhan. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama tenggelam, lalu akhirnya menemukan sesuatu, apapun yang bisa dijadikan pegangan. "Capek," gumam Alea di sela tangis. Suaranya pecah, serak, seperti pasir yang diseret di tenggorokan. Satu kata, tapi beratnya seperti akumulasi tahun-tahun yang tak pernah benar-benar dia jalani.
Aku capek, Za. Azarin menutup mata. Namanya terucap dari bibir kakaknya dengan intonasi yang hampir tak dia kenali lagi. Ada Azarin kecil di sana, yang dulu selalu berlari mengejar Alea. Ada adik yang selalu berada di belakang, percaya bahwa kakaknya tak akan pernah jatuh. Dan kini, perempuan yang sama berada di pelukannya, hancur, retak, hampir tak utuh. Dadanya sesak. Tangannya mengencang di punggung Alea, mencoba menyalurkan kekuatan yang bahkan dia sendiri tidak yakin masih dia miliki. "Aku di sini," bisiknya. "Aku di sini, Kak." Alea terisak lebih keras. Bahunya naik turun, napasnya tersendat, lalu tiba-tiba tubuhnya menegang. Seperti ada sesuatu yang menyusup kembali ke kepalanya. Dia menarik sedikit jarak, cukup untuk menengadah, menatap Azarin dengan mata basah yang tampak kehilangan fokus. "Aku capek," ulangnya. Kali ini lebih cepat, lebih putus asa. "Aku pengen mati." Kalimat itu jatuh begitu saja. Tanpa teriakan, tanpa dramatisasi. Justru karena itu, kalimat itu menghantam lebih keras. Azarin membeku. Tenggorokannya tercekat. "Kak, aku pengen berhenti," sambung Alea, seolah tak mendengar. Bibirnya bergetar, lalu tiba-tiba dia tertawa kecil. Tawa pendek, kering, tidak selaras dengan air mata yang masih mengalir. "Lucu, ya. Semua orang bilang aku kuat. Dokter, pintar, mandiri." Dia menggeleng pelan. "Tapi aku kotor, Za." Jantung Azarin seperti diremas. "Jangan bilang begitu." Alea menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu menurunkannya lagi dengan gerakan kasar. Matanya merah, lingkar hitam di bawahnya jelas terlihat. "Aku rusak," katanya lirih. "Aku sudah ternoda. Aku gak bersih lagi." Nada suaranya datar. Bukan keluhan, bukan pula permintaan simpati. Lebih seperti vonis yang sudah dia jatuhkan sendiri, berulang kali. Azarin menggeleng kuat. "Kakak gak rusak. Kakak gak kotor." Alea menatapnya sekilas, lalu tertawa lagi. Kali ini lebih lama. Tawanya bergetar, lalu tiba-tiba berubah menjadi tangis keras yang membuat tubuhnya terguncang. "Kamu bohong," katanya di sela isak. "Semua orang bohong. Dunia bohong." Dia memukul dadanya sendiri dengan tangan gemetar. Tidak keras, tapi berulang. Seperti ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam. "Aku pulang, tapi aku gak pernah sampai. Aku jalan, tapi kakiku berat. Aku 15. Teriak, tapi gak ada yang dengar." Azarin menahan tangannya, memeluknya kembali, lebih erat. "Aku dengar," ucapnya cepat. "Sekarang aku dengar." Alea mendadak menegang. Matanya melebar. "Jangan bilang siapa-siapa," katanya cepat, panik. "Jangan. Jangan ceritakan. Mereka nanti datang lagi." Azarin mengerutkan kening. "Siapa, Kak?" Alea menggeleng keras. "Aku gak tahu. Aku gak lihat wajahnya." Dia tertawa kecil lagi, getir. "Atau aku lihat, tapi kepalaku pusing. Bau aneh. Pahit." Dia mengusap tengkuknya sendiri, gelisah. "Aku cuma ingat lantai dingin. Dan pintu. Banyak pintu." Kalimat-kalimat itu keluar terpotong, tak runtut. Namun bagi Azarin, potongan-potongan itu seperti serpihan kaca yang mulai membentuk bayangan sesuatu yang mengerikan. "Kakak di mana waktu itu?" tanya Azarin pelan, nyaris takut mendengar jawabannya sendiri. Alea terdiam. Matanya menerawang, fokusnya menjauh. "Aku nyari jalan," katanya akhirnya. "Aku harus keluar. Aku harus pulang." Bibirnya melengkung tipis, senyum yang sama sekali tidak sampai ke mata. Tapi di luar juga gelap. Tangannya kembali mencengkeram pakaian Azarin. Kali ini lebih kuat. "Aku jalan sempoyongan. Orang-orang ketawa. Mereka pikir aku mabok. Mereka pikir aku murah." Tubuh Azarin menegang. Napasnya tertahan. Alea menggeleng, air matanya jatuh tanpa suara. "Aku bilang jangan sentuh. Tapi mereka gak dengar. Sama kayak yang lain.
Dia mendadak menutup telinganya. Berisik, berisik, berisik. Perawat yang sejak tadi berjaga mendekat satu langkah, tapi Azarin menggeleng kecil, memberi isyarat agar tidak ikut campur. Dia menunduk, mendekatkan wajahnya ke telinga Alea. "Kakak aman sekarang," katanya, meski kalimat itu terasa rapuh di lidahnya sendiri. "Gak ada siapa-siapa di sini selain aku." Alea tertawa lagi. Tawa pendek, lalu mendadak berhenti. Dia menatap Azarin dengan tatapan tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kamu yakin?" tanyanya. "Atau kamu juga mau tanya?" "Mau pastiin." Azarin terkejut. "Mastiin apa?" Alea memalingkan wajah. "Gak," katanya cepat. "Gak, jangan tanya. Jangan buka." Dia menutup mulutnya sendiri, seperti baru saja hampir mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak keluar. Azarin merasakan sesuatu merambat di dadanya. Sebuah dugaan. Sebuah bayangan yang belum berbentuk utuh, tapi cukup untuk membuatnya mual. "Kakak," katanya lembut tapi tegas. "Aku gak datang buat mengadili. Aku datang karena aku rindu. Karena aku kehilangan kakak." Alea terdiam lama. Napasnya masih tersengal, tapi tangisnya mereda. Matanya menatap lantai, lalu naik perlahan ke wajah Azarin. Ada kebingungan di sana. Ada rasa bersalah yang aneh, seolah Alea merasa dia telah mengecewakan semua orang hanya dengan bertahan hidup. "Aku bikin kamu malu," katanya lirih. "Aku bikin semua orang malu." Azarin menggeleng cepat. "Tidak. Kakak bikin aku takut." Dia menelan ludah. "Takut kehilangan kakak." Alea mengernyit, seolah kalimat itu asing. "Kenapa?" "Karena kakak itu cinta setelah Abah dan Umi." "Kakak cinta pertamaku juga," jawab Azarin jujur. "Dan cintaku lagi hancur sekarang." Alea memejamkan mata. Tangis kecil lolos dari bibirnya. Tangis yang sunyi, hampir tak terdengar, tapi justru 16. Paling menyakitkan. Dia kembali bersandar di dada Azarin, tubuhnya lemas, seolah kelelahan setelah terlalu lama melawan sesuatu yang tak pernah bisa dia menangkan.